Sebuah mobil pick-up pengangkut durian ringsek di bagian depan setelah menabrak deretan kendaraan yang sedang parkir di Jalan Agus Salim, Parepare, Sulawesi Selatan. Kecelakaan terjadi saat mobil pick-up ini melaju dari arah Pindrang menuju Makassar, namun tiba-tiba oleng dan hilang kendali hingga menabrak sebuah minibus dan dua sepeda motor yang sedang parkir. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir pick-up mengantuk saat mengemudi. Selain mobil pick-up, 3 kendaraan lain yang terlibat kecelakaan juga ringsek, termasuk sebuah sepeda motor yang rusak berat akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Terjadi di Jalan Agus Salim, di mana pengemudi roda 4 pick-up yang inisial A pada saat mengemudikan kendaraannya diduga supir sementara mengantuk, sehingga menyebabkan laka lantas yang menabrak beberapa kendaraan di depannya, yaitu termasuk 2 unit kendaraan roda 2, 1 unit kendaraan roda 4. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara kasus laka lantas ditangani oleh petugas Satlantas Polres Parepare. Sementara itu, semburan api yang muncul sejak April lalu di res area KM 86B ruas Jalan Tol Cipali Subang, Jawa Barat masih belum bisa dipadamkan. Hingga saat ini res area KM 86B pun ini masih ditutup. Beginilah semburan api yang masih muncul di res area kilometer 86B Tol Cipali Cipendei Subang, Jawa Barat. Semburan api keluar terus menyala dari tanah dengan ketinggian 12 meter. Awalnya api muncul dari sumur bor yang diduga memiliki kandungan gas di area belakang parkir res area tersebut. Semburan api di res area yang dikelola oleh PT Astra Tol Cipali ini sudah berlangsung sejak Rabu 26 April 2023. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, di sekeliling lokasi semburan api dijaga oleh kepolisian dan dipasang pagar perisai spandek serta polis lain. Dari semburan api ke jalur tol Cipali berjarak sekitar 100 meter. Nah, res area ini 86B ini ditutup. Jadi jangkauan dari sumber api ke jalan itu kurang lebih 100 meteran ada lah gitu ya. 100 meter lebih. Jadi di sini akses res area ini tutup total. Ya, jadi tidak dipergunakan. Jadi untuk sementara arus lalin lancar. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian lebih lanjut penyebab munculnya semburan api dan perencanaan penanganan pemadaman api. Dari Subang, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, memasuki libur panjang Hari Lahir Pancasila dan Waisak, ribuan penumpang mulai memadati beberapa stasiun kereta api di Jakarta dan juga Bandung, Jawa Barat. Sementara Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga dipadati oleh penumpang yang berlibur ke sejumlah destinasi wisata. Memasuki libur panjang Hari Lahir Pancasila dan Waisak, ribuan penumpang mulai memadati stasiun kereta api. PT KAI Daob 1 Jakarta menyebutkan lonjakan calon penumpang hingga 2 kali lipat. Untuk keberangkatan paling ramai Kamis sore, sebanyak 31.000 penumpang berangkat dari stasiun kereta api jarak jauh Pasar Senen dan stasiun Gambir. Hari ini juga diberlakukan perubahan grafik perjalanan kereta api sehingga calon penumpang diimbau agar memperhatikan kembali jadwal keberangkatan serta tiba di stasiun maksimal 1 jam sebelum keberangkatan. Sementara itu sebanyak 25.000 tiket perjalanan jarak jauh sudah terjual di stasiun Bandung. Mayoritas para penumpang akan berlibur ke sejumlah wilayah di Surabaya, Malang, dan juga Yogyakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang akan terus terjadi hingga Jumat mendatang, mengingat libur panjang akan berakhir pada hari Minggu. Masih tersedia karena rata-rata masih pada total mulai dari periode tanggal 31 sampai tanggal 4 itu baru terjual 25.000, di mana itu belum mencapai 50% dari jumlah tiket yang tersedia. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang berlibur ke sejumlah destinasi wisata baik domestik maupun internasional untuk memanfaatkan libur panjang bersama keluarga.
Hari ini kita liburan sehari Jakarta, besok mau ke Banjarmasin. Kan libur anak-anak kan panjang sampai hari Minggu. Jadi memanfaatkan waktu libur. Karena kebetulan tiketnya pas kita dapat hari ini. Kemarin tuh sudah full book, dan kita dapatnya pas hari ini dan dapat yang lebih agak murah pas hari ini. Pihak pengelola bandara mencatat pada momen libur panjang ini kenaikan penumpang mencapai 15% dari hari biasanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu hingga malam hari ini pemirsa, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat di masa libur panjang akhir pekan masih dipadati wisatawan. Sejumlah rekayasa lalu lintas telah diberlakukan mulai dari sistem satu arah hingga ganjil genap. Memasuki liburan panjang akhir pekan, sejumlah tempat wisata mulai dikunjungi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pantauan sejak pagi kondisi arus lalu lintas padat merayap hingga malam hari. Dan kendaraan didominasi oleh kendaraan plat B dari arah Jakarta. Satlantas Polres Bogor telah melakukan rekayasa lalu lintas. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi lalu lintas di akhir pekan ini, terutama di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi. Faisal, selamat malam. Silakan dengan laporan Anda terkait dengan pantauan lalu lintas. Ya baik, selamat malam Fandi dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat atau tepatnya di Simpang Gadok pada pukul 9 malam ini sudah terbilang ramai lancar atau bisa dikatakan lengang. Dan memang Fani, ini ada agak sedikit berbeda jika kita bandingkan dengan pagi tadi, siang tadi, sore, bahkan hingga malam ini. Memang untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini berubah-ubah. Jika kita bandingkan pada pagi tadi, untuk situasi arus lalu lintasnya cukup ramai atau bisa dikatakan padat. Bahkan antrean kendaraan yang didominasi oleh kendaraan dengan plat B sudah cukup mengular dari gerbang atau pintu keluar tol Ciawi. Kemudian pada siang tadi hingga sore untuk situasi arus lalu lintasnya cukup lengang. Dan pada sore menjelang malam tadi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat khususnya di Simpang Gadok ini ramai dan pada malam ini sudah terbilang sepi. Kemudian juga dapat kami sampaikan juga, Fani dan juga pemirsa, Satuan Lantas Polres Bogor telah menerapkan atau memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas dari ganjil genap, kemudian juga ada sistem one way. Kemudian untuk sistem one way sendiri memang telah diberlakukan pada pukul 8 pagi tadi hingga pukul 10 pagi diberlakukannya sistem one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju ke Puncak. Kemudian dilanjutkan lagi dari pukul setengah 1 hingga pukul 4 sore diberlakukannya sistem one way atau satu arah dari arah atas menuju ke arah Jakarta. Dan dari pukul 4 sore tadi hingga malam ini memang sudah tidak diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas apapun di sini. Sementara itu selain sistem one way, memang kepolisian juga telah memberlakukan sistem ganjil genap yang memang sudah mulai diberlakukan dari tanggal 31 Mei 2023 hingga Minggu 4 Juni 2023 mendatang. Sementara demikian Fani. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas informasinya yang komprehensif. Selamat kembali bertugas. Presiden Joko Widodo menegaskan bangsa Indonesia tidak bisa didikte oleh negara lain, bahkan sejajar dengan bangsa lainnya. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.